5 tempat paling misterius di Al-Quran akhirnya terungkap. Kisah nyata pemburu rahasia Islam jauh di dalam bayang-bayang. Dalam sejarah, ada sebuah perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Serikat Ular, The Serpent Society. Mereka percaya bahwa kekuatan sejati tersembunyi dalam pengetahuan kuno yang telah dilupakan. Selama ribuan tahun, mereka mencari sebuah artefak legendaris, sebuah cakram batu yang diyakini sebagai kunci ke gerbang dimensi, portal yang bisa membuka rahasia alam. Di masa kini, pencarian mereka hampir selesai. Pemimpin mereka, seorang pria tua misterius dengan mata dingin bernama Malek, memegang sebuah peta kuno yang membawanya langsung ke satu-satunya orang yang tak sengaja menemukan kunci itu, Rizky. Penemuan yang menghancurkan realitas. Rizky, seorang arkeolog yang keras kepala dan hanya percaya pada bukti fisik, tidak pernah bermimpi bahwa hidupnya akan terhubung dengan legenda. Saat ia melakukan penggalian di Yordania, mencari sisa-sisa peradaban yang hilang, ia menemukan sebuah cakram batu aneh. Permukaannya diukir dengan simbol-simbol yang bersinar redup. Saat ia menyentuhnya, sebuah bisikan beresonansi di dalam pikirannya, bukan dalam bahasa, melainkan dalam bentuk sensasi. Sebuah dorongan kuat yang terasa seperti takdir. Ia membawa artefak itu kepada sahabatnya, Sarah, seorang ahli linguistik yang terobsesi dengan mitologi dan naskah kuno. Sarah terkejut. Ini bukan artefak biasa, Rizky. Ini adalah cakram peta al-hikam yang dijelaskan dalam manuskrip catatan sang musafir terakhir. Manuskrip ini adalah legenda di kalangan ahli naskah kuno, menceritakan tentang 5 gerbang kuno yang tersembunyi di dalam dimensi lain. Rizky tetap skeptis, namun bisikan di kepalanya semakin kuat, mendesaknya untuk mengikuti petunjuk dalam cakram itu. Tanpa mereka sadari, setiap langkah mereka dipantau oleh para anggota Serikat Ular yang haus akan kekuatan. Pulau Kabut dan Penjaga Satu. Mata petualangan pertama mereka membawa mereka ke sebuah pulau terpencil yang selalu diselimuti kabut tebal, yang dikenal sebagai Pulau Tanpa Nama. Manuskrip itu mengklaim bahwa ini adalah penjara untuk Dajjal. Saat perahu mereka mendekat, kabut tebal itu seolah hidup, membentuk ilusi-ilusi mengerikan yang menguji mental mereka. Pohon-pohon tua tampak seperti monster, dan suara-suara aneh memanggil dari dalam hutan. Di tengah pulau, di antara reruntuhan istana obsidian, mereka menemukan makhluk yang digambarkan dalam manuskrip Al-Jasad, seekor harimau raksasa dengan satu mata yang bersinar dan bisa berbicara. Namun, Al-Jasasa bukanlah makhluk jahat. Dajjal tidak terkurung di sini. Suaranya menggelegar. Dia dikurung di dimensi lain, dan pulau ini adalah ujian bagi para pencari. Aku adalah penjaga ilusi. Dajjal hanya bisa keluar jika seseorang dengan niat jahat berhasil melewati ujian dan membuka gerbang ini. Al-Jasasa memberikan mereka sebuah teka-teki yang sulit, menuntut mereka untuk melepaskan keraguan dan egoisme mereka. Baru setelah mereka berhasil, Al-Jasasa menunjukkan jalan menuju gerbang kedua dan memberikan peringatan tentang para pengejar yang mengintai di belakang mereka. Mata air hikmah yang menghanyutkan. Gerbang kedua adalah Telaga Ainul Hayat, yang menurut manuskrip adalah mata air keabadian. Rizky dan Sarah harus melintasi hutan terlarang dan mendaki pegunungan yang curam untuk mencapai air terjun kristal. Di sana, mereka menemukan Nabi Khidir yang tidak lagi muda. Ia terperangkap dalam sebuah dimensi cermin di dalam air terjun itu. Ini bukanlah air keabadian raga, melainkan mata air hikmah, katanya. Suaranya tenang. Air ini memberimu pemahaman spiritual yang membuatmu hidup abadi dalam pengetahuan. Aku terperangkap di sini untuk melindungi hikmah ini dari tangan orang-orang yang hanya mencari kekuasaan. Khidir memberikan mereka sebuah ujian yang berbeda.
mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka di dalam dimensi cermin. Rizky melihat dirinya gagal total, menjadi sarjana yang diasingkan, sementara Sarah melihat dirinya tak bisa lagi berbicara. Setelah berhasil melewati ujian batin ini, mereka mendapatkan sebuah simbol yang bersinar di cakram batu, dan Khidir memberi mereka petunjuk ke gerbang berikutnya, sambil memperingatkan mereka bahwa musuh mereka sudah semakin dekat. Tembok di dimensi kekacauan. Gerbang ketiga adalah yang paling berbahaya. Tembok Yajuj dan Majuj. Manuskrip kuno mengisyaratkan tembok itu terletak di sebuah tanah tanpa matahari, sebuah dimensi di mana realitas tidak berlaku. Menggunakan cakram itu, mereka membuka portal di sebuah celah sempit di antara dua gunung. Saat mereka melangkah masuk, dunia mereka berubah menjadi kekacauan. Langit berwarna merah darah, dan dari kejauhan mereka melihat sebuah tembok raksasa yang terbuat dari besi dan tembaga, di mana ribuan bayangan berteriak dan berbaris menunggu kehancuran. Tembok itu adalah penjara yang mengunci kekacauan dari dunia kita. Tiba-tiba, sebuah tim bersenjata yang dipimpin oleh Malek muncul dari portal yang sama. "Berikan kuncinya," perintah Malek. "Gerbang itu seharusnya menjadi milik kami." Rizky dan Sarah menyadari bahwa mereka tidak bisa lari. Mereka harus mengorbankan sesuatu. Sarah menggunakan pengetahuan linguistiknya untuk mengaktifkan simbol kuno di cakram yang membuat tembok bergetar, menghasilkan ledakan sonik yang kuat. Gelombang kejut itu tidak menghancurkan tembok, tetapi menghempaskan Malek dan timnya keluar dari dimensi itu. Rizky dan Sarah berhasil melarikan diri, tetapi mereka tahu konfrontasi ini hanyalah awal. Gunung Zamrud dan pengkhianatan tersembunyi. Gerbang keempat adalah Gunung Kaf. Berbeda dengan yang mereka bayangkan, gunung ini tidak menjulang tinggi, melainkan terbuat dari kristal zamrud yang memancarkan cahaya hijau. Mendaki gunung itu bukan soal kekuatan fisik, melainkan soal kebijaksanaan. Setiap langkah di atas kristal itu memancarkan ilusi yang menguji niat mereka. Di puncak, mereka menemukan sebuah portal yang berputar, dan di depannya terdapat sebuah altar dengan 7 cekungan kecil. Rizky meletakkan cakram itu di tengah, dan 4 simbol yang telah mereka kumpulkan bersinar terang. Sebuah hologram muncul, menunjukkan semua 7 gerbang dan fungsi mereka sebagai pengatur energi di alam. Mereka juga melihat bahwa 2 gerbang terakhir telah rusak dan energi negatif mulai merembes keluar. Hologram itu juga menunjukkan sebuah gambar samar dari para penjaga masa lalu. Mereka melihat sebuah bayangan yang sangat mirip dengan Salah, satu mentor Rizky. Sebuah firasat buruk menjalar di hatinya. Mereka tahu ada pengkhianat di balik layar, istana kendali, dan sebuah kebenaran yang menghancurkan. Perjalanan terakhir mereka adalah ke istana Nabi Sulaiman yang dipercaya ada di bawah tembok ratapan. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke sebuah ruang kendali kuno yang memadukan teknologi canggih dan sihir. Di ruangan itu, sebuah proyektor hologram menceritakan kebenaran yang menakutkan. Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai manusia dan jin, tetapi ia juga adalah seorang penjelajah dan penjaga gerbang. Istana itu adalah pusat kendali untuk semua gerbang. Hologram itu menunjukkan apa yang terjadi pada 2 gerbang yang rusak. Gerbang kelima yang mengendalikan keseimbangan antara kehidupan dan kematian, dan gerbang keenam yang mengunci kekuatan. Penjaga sebelumnya yang dikhianati oleh salah satu muridnya gagal dan membiarkan gerbang itu rusak. Energi negatif telah merusak inti dari kedua gerbang itu. Di akhir tayangan, hologram itu menunjukkan bahwa musuh mereka, Serikat Ular, telah menguasai gerbang ke-7. Gerbang terakhir yang berisi kunci master. Rizky dan Sarah menyadari bahwa mereka telah salah. Cakram yang mereka bawa bukanlah kunci master, melainkan kunci pelengkap. Kunci master
Master sesungguhnya ada di tangan Malek. Mereka telah menjadi umpan untuk mengelabui musuh. Mereka telah membuka 4 gerbang dan kini Malek dapat menggunakannya untuk membuka gerbang terakhir yang tersisa. Epilogu cerita berakhir dengan Rizky dan Sarah menyadari bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Dengan bahaya yang mengintai, mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan serikat ular dan memperbaiki 2 gerbang yang rusak sebelum alam semesta runtuh. Kunci Master telah jatuh ke tangan yang salah, dan kini nasib dunia ada di tangan mereka.